Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya pada pagi hari ini. Kita akan mengadakan seminar hasil untuk tugas akhir Saudari Khilda Ayusa Fitri dengan NIM F1B 016041. Judulnya Interpretasi Anomali Medan Magnet Bumi dengan Kajian Inklinasi dan Deklinasi pada Daerah Prospek Panas Bumi Sembalun Lawang dan Sembalun Timba Gading. Baik, sebelum kita mulai seminar hari ini, tentunya tidak lupa kita sama-sama bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan kita mengadakan seminar ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu penguji, Ibu Bulkis Kanata, STMT, Bapak Made Sutayatnya, STMT, kemudian Ibu Dwi Ratnasari, Eskom MT. Ya, kemudian juga di sini Bu Rosmaliati STMT selaku pembimbing pendamping telah hadir dan saya sendiri sebagai pembimbing utama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita juga mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran adik-adik mahasiswa semuanya di sini, cukup banyak yang hadir mahasiswa. Mudah-mudahan nanti kita harapkan juga aktif ya mahasiswa untuk mengikuti seminar ini dan dapat memberikan masukan-masukan. Sebagaimana biasa kita bagi seminar ini menjadi 3 bagian, yaitu pertama kita dengarkan dulu presentasi dari Saudari Khilda yang akan memaparkan hasil-hasil tugas akhirnya, kemudian kita lanjut ke bagian kedua, mungkin dari mahasiswa dulu aja ya, kita berikan kesempatan 1-2 orang, dan selanjutnya untuk pendalaman jawab dari dosen penguji. Baik, Saudari Khilda sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah siap. Oke. Waktunya 15 sampai 20 menit ya. Mohon digunakan sebaik-baiknya. Silakan dimulai. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hasil daripada tugas akhir saya yang berjudul Interpretasi Anomali Medan Magnet Bumi dengan Kajian Inklinasi dan Deklinasi pada Daerah Prospek Panas Bumi Sembalun Lawang dan Sembalun Timba Gading. Selanjutnya mengenai latar belakang. Panas bumi adalah salah satu energi yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Panas bumi ini diakibatkan oleh adanya aktivitas tektonik yang ada di dalam bumi. Keterdapatan sumber panas bumi di Indonesia itu erat kaitannya dengan adanya gunung api, baik itu yang aktif maupun yang non-aktif. Daerah Sembalun merupakan salah satu daerah yang berada pada jalur gunung api, memperlihatkan indikasi adanya potensi panas bumi berupa sumber air panas. Hal tersebut pernah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan kawan pada tahun 2007 mengenai sistem panas bumi dengan metode geomagnetik dan geolistrik mengenai sistem panas bumi dengan menggunakan metode geomagnetik dan metode geolistrik. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya potensi panas bumi berupa mata air panas bau, mata air orok, dan juga batuan teralterasi Sembalun Lawang. Penelitian lain juga pernah dilakukan di daerah Sembalun dengan metode geomagnetik, yaitu penelitian UKASYAH pada tahun 2019 dan juga penelitian Hadi pada tahun 2019. Di mana kedua peneliti tersebut mendapatkan peta sebaran anomali di daerah masing-masing penelitian, di mana UKASYAH ini melakukan penelitian pada daerah Sembalun Lawang dan Hasbul Hadi ini melakukan penelitian pada daerah Sembalun Timba Gading. Nah, dalam penyelidikan prospek panas bumi, salah satu objek yang menarik untuk dikembangkan atau dikaji yaitu menganalisis perubahan sudut deklinasi dan inklinasi serta membandingkan hasil pengolahan data dengan menggunakan 2 base station. Pada penelitian tugas akhir ini kita menggunakan data sekunder yaitu data penelitian dari UKASYAH dan juga Hasbul Hadi, di mana kedua data tersebut akan disatukan untuk mendapatkan peta gabungan
agar mudah untuk dilakukan interpretasi, di mana pengolahan data tersebut akan dilakukan menggunakan software Oasis Montage, di mana software tersebut akan melakukan interpolasi dan menampilkan pola sebaran anomali di antara kedua daerah tersebut. Nah, pengolahan kedua data ini akan dilakukan dengan dua cara atau dengan dua urutan prosedur. Yang pertama, prosedur yang diawali dengan reduksi ke kutub dan dilanjutkan dengan kontinuasi ke atas, dan prosedur kedua ini melalui kontinuasi terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan proses reduksi ke kutub. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah mengetahui perbandingan pola sebaran anomali dengan menggunakan data dari Stasiun Nurul Bayan dan Observatorium Kakadu. Yang kedua, mengetahui perubahan pola sebaran anomali magnetik terhadap perubahan sudut inklinasi dan deklinasi. Dan yang ketiga, mengetahui urutan proses pengolahan data geomagnet atau geotermal secara tepat. Batasan masalah di sini yang pertama adalah data medan magnet yang digunakan yaitu data penelitian UKASYAH pada tahun 2019 dan HADI pada tahun 2019. Dan batasan masalah kedua, interpretasi hanya dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil pola sebaran anomali magnetik setelah dilakukan reduksi ke kutub. Ini ada manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai sarana latihan menulis dan menambah pengetahuan tentang proses processing dan interpretasi metode geomagnetik. Dan yang kedua itu menambah informasi mengenai sistem sebaran panas bumi di lokasi penelitian untuk kepentingan pengembangan dan pemanfaatan potensi panas bumi. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai acuan atau data dasar pada penelitian selanjutnya. Baik, yang pertama adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pertama adalah HADI pada tahun 2019 melakukan penelitian mengenai pemetaan potensi energi panas bumi di kawasan Sembalun Timba Gading. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui distribusi medan magnet dan anomali magnetik serta pola sebaran potensi energi panas bumi berdasarkan data geomagnetik. Hasil penelitian yang didapatkan oleh HADI ini bahwa di daerah Sembalun Timba Gading ini didominasi oleh anomali yang sifatnya negatif, yaitu dengan rentang nilai negatif 180 nanotesla hingga 72 nanotesla. Yang kedua adalah UKASYAH pada tahun 2019 itu melakukan penelitian mengenai interpretasi bawah permukaan pada daerah prospek panas bumi Desa Sembalun Lawang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui identitas medan magnet total, anomali medan magnet, dan distribusi panas bumi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil interpretasi dengan adanya magnetisasi nilai-nilai positif yang cukup tinggi sehingga termasuk ke dalam kategori paramagnetik. Jadi Sembalun Lawang itu dia didominasi oleh anomali yang sifatnya positif. Yang ketiga, Subhasinga dan kawan-kawan pada tahun 2014 melakukan penelitian dalam jurnalnya mengenai penggunaan metode reduksi ke kutub untuk menganalisis sinyal dalam mengidentifikasi batas-batas sebaran deposit fosfat di Apawala, Sri Lanka. Data magnetik dianalisa menggunakan metode reduksi ke kutub dengan mengubah sudut deklinasi dari 30, 60 derajat, serta 90 derajat, dan mempertahankan sudut inklinasi bernilai konstan sebesar 0 derajat. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa sudut deklinasi pada daerah tersebut tidak mempengaruhi hasil dari reduksi ke kutub, serta didapatkan anomali yang tersebar di daerah tersebut tidak merata. Dan yang keempat adalah Maulana dan kawan-kawan pada tahun 2014 itu melakukan penelitian dalam jurnalnya membahas tentang sistem panas bumi pada daerah Telomoyo bagian utara Kabupaten Semarang. Penelitian tersebut bertujuan untuk menginterpretasi struktur bawah permukaan daerah panas bumi Gunung Telomoyo. Dari hasil penelitian Maulana ini didapatkan bahwa adanya anomali klosur positif dan negatif yang mengindikasikan adanya pola sesar yang ada di bawah permukaan. Ini merupakan selanjutnya dasar teori. Ini merupakan gambar penampang modal sistem panas bumi tentatif di daerah panas bumi Semalun. Dari gambar ini itu bisa dijelaskan sedikit bagaimana proses sistem panas bumi. Yang ini merupakan sumber panas, di mana sumber panas ini akan memanaskan batuan dasar dan juga air yang masuk ke dalam bumi melalui zona-zona resapan.
Nah, panas tersebut akan dihantarkan oleh batuan-batuan pembawa panas, lalu terjebak di dalam lapisan reservoir. Nah, lapisan reservoir ini ditutupi oleh lapisan penudung. Nah, panas-panas yang terjebak di dalam lapisan reservoir ini akan keluar ke permukaan melalui potongan-potongan pada lapisan penudung. Potongan pada lapisan penudung ini terjadi akibat adanya aktivitas tektonik yang ada di dalam bumi. Selanjutnya ini mengenai teori medan magnet. Bumi merupakan batang medan magnet raksasa dengan medan magnet utama berasal dari inti bumi. Secara umum, medan magnet bumi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah medan magnet utama. Medan magnet utama ini adalah medan magnet yang berasal dari dalam bumi. Medan magnet utama ini dikatakan sebagai medan magnet hasil rata-rata dalam jangka waktu yang cukup lama serta mencakup daerah yang begitu luas. Dan besaran medan magnet utama setiap daerah itu berbeda-beda sehingga diperlukan untuk menyeragamkan besaran medan magnet utama ini. Diperlukan standar nilai yang disebut sebagai IGRF. Yang kedua ini adalah medan magnet luar. Medan magnet luar ini adalah medan magnet yang diakibatkan dari pengaruh luar bumi. Contohnya itu seperti efek radiasi sinar matahari. Dan yang ketiga ini adalah medan magnet anomali. Medan magnet anomali ini adalah medan magnet yang diakibatkan oleh adanya kandungan batuan mineral magnetik yang ada pada batuan di daerah permukaan. Yang ketiga selanjutnya adalah komponen medan magnet bumi. Itu mempunyai 3 arah utama, yaitu yang disebut dalam koordinat kartesian itu dinyatakan dalam X, Y, Z, di mana X itu adalah komponen arah utara, Y itu adalah komponen arah timur, dan Z itu adalah komponen arah bawah. Di mana dari ketiga komponen ini membentuk arah yang disebut sebagai sudut deklinasi dan inklinasi. Jadi sudut deklinasi itu adalah sudut antara arah utara geografis bumi dengan arah kutub magnetik bumi. Dan inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis gaya magnet bumi dengan arah horizontal bumi. Yang ketiga adalah metode geomagnet. Adalah salah satu di antara metode geofisika yang sering digunakan untuk survei pendahuluan pada eksplorasi minyak bumi, panas bumi, batuan mineral, maupun untuk keperluan pemantauan monitoring gunung api. Selanjutnya adalah software Oasis Montage. Merupakan salah satu software dari Geosoft yang digunakan untuk pemrosesan dan pemetaan informasi spasial untuk geofisika, eksplorasi, dan pemodelan geologi yang diterapkan untuk eksplorasi sumber daya, misalnya seperti eksplorasi mineral. Nah, keakuratan software ini dapat dilihat dari penggunaannya, yaitu digunakan untuk eksplorasi mineral, pertambangan, serta juga pengeboran. Dan dilihat dari tawaran tools yang digunakan, yaitu mampu menganalisis data dalam jumlah besar, baik itu data geologi, geokimia, maupun geolistrik. Yang ini selanjutnya metodologi penelitian. Perangkat yang digunakan adalah komputer. Perangkat lunaknya itu berupa Microsoft Excel 2007 yang berfungsi untuk melakukan proses perhitungan koreksi variasi harian dan IGRF. Yang kedua itu software SPSS digunakan untuk normalisasi data. Dan yang ketiga itu software Oasis Montage untuk pengolahan data magnetik. Bahan penelitian yang pertama adalah data medan magnet penelitian UKASHA dan HADI pada tahun 2019, data medan magnet utama bumi yang telah distandarisasi atau IGRF tahun 2020, yang ketiga data variasi harian medan magnet yang diukur oleh Stasiun Robayan dan Observatorium Kakadu pada tahun 2019. Ini merupakan diagram alert penelitian, di mana dimulai dengan studi literatur, yaitu mencari referensi yang terkait dengan judul tugas akhir, dan juga mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tugas akhir, dan selanjutnya data yang sudah terkumpul itu akan dilakukan normalisasi data. Normalisasi data ini akan menggunakan software SPSS. Selanjutnya, setelah data dinormalisasi, ini merupakan data medan magnetik setelah dilakukan normalisasi data. Selanjutnya data ini akan kita lakukan koreksi variasi harian dan juga koreksi IGRF. Setelah data dilakukan koreksi variasi harian dan IGRF, maka kita akan mendapatkan data anomali magnetik.
Data anomali magnetik ini akan kita inputkan ke dalam software OASIS Montage dan kita melakukan pemetaan anomali. Nah, nilai anomali total ini akan kita lakukan proses selanjutnya dengan 2 prosedur urutan. Yang pertama adalah proses yang diawali dengan reduksi ke kutub, selanjutnya diikuti oleh kontinuasi ke atas, dan prosedur kedua itu dengan mengawali proses kontinuasi ke atas dan diikuti proses reduksi ke kutub. Dari hasil kedua prosedur ini akan diinterpretasi lalu diberikan kesimpulan. Baik, ini yang pertama adalah normalisasi data dengan menggunakan SPSS. Jadi normalisasi data ini dilakukan dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test, yaitu memiliki syarat di mana nilai signifikasinya itu lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal. Apabila nilai signifikasinya itu kurang dari 0,5, maka data medan magnet total dikatakan tidak terdistribusi normal. Nah, ini salah satu contoh penormalisasian data pada titik 8 Sembalun Lawang, yaitu data penelitian UKASYAH, di mana data titik 8 ini dilakukan uji normalisasi. Didapatkan jumlah datanya itu adalah 47 data dan nilai signifikasinya itu sebesar 0,006. Ini mengindikasikan bahwa data titik 8 ini tidak terdistribusi secara normal. Tidak terdistribusi secara normal. Untuk mengatasi data yang tidak terdistribusi secara normal ini, kita dapat melakukannya dengan menggunakan metode outlier. Jadi metode outlier itu adalah penghilangan data-data yang termasuk ke dalam data outlier. Jadi data outlier itu adalah data yang harus kita hapus. Nah, ini tampilan keluaran dari metode outlier, di mana data-data yang berada di luar dari kotak distribusi ini yang ini harus kita hapus, yaitu data 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan juga data 46. Nah, setelah data ini kita hapus, maka kita lakukan uji normalitas kembali menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov test, di mana data awalnya 47 data menjadi 40 data, dan nilai signifikasinya itu sebesar 0,2, yang dikatakan bahwa data sudah terdistribusi normal. Selanjutnya adalah koreksi variasi harian. Koreksi variasi harian ini tujuannya adalah untuk menghilangkan pengaruh anomali dari luar ya. Dan koreksi variasi harian ini dilakukan setiap waktu pengukuran. Jadi pengukurannya itu dilakukan setiap menit. Jadi koreksinya juga dilakukan setiap menit. Nah, ini ada nilai baseline NRB dan juga nilai baseline KDU. Ini maksudnya itu adalah nilai rata-rata medan magnet yang terukur pada stasiun Nurul Bayan sebesar 44.840,28 nanotesla, dan nilai-nilai medan magnet yang terukur pada KDU itu sebesar 46.196 nanotesla. Ini salah satu contoh perhitungan koreksi variasi harian pada titik 9 daerah Sembalun Lawang, di mana pada pukul 9:04. Rumusnya adalah FU sama dengan FUT min FST min FS. FUT ini adalah data anomali setelah dilakukan koreksi variasi harian. FUT ini adalah data hasil pengukuran di lapangan, dan FST ini adalah data medan magnet yang terukur sesuai dengan pukul sekian, pukul ini yang 09:04, dan FS ini adalah rata-rata medan magnet yang terukur pada stasiun Nurul Bayan. Didapatkan anomali magnetik setelah dilakukan koreksi variasi harian itu sebesar 45.162,49 nanotesla. Selanjutnya data pada titik 9 ini akan kita lakukan rata-rata, di mana titik 9 ini jumlah datanya adalah 37 data. Semua data anomali magnetik setelah dilakukan koreksi variasi harian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah data sehingga didapatkan rata-rata nilai anomali variasi harian yang stasiun Nurul Bayan itu adalah 45.161,6 nanotesla. Selanjutnya adalah koreksi IGRF. Koreksi IGRF ini adalah tujuannya untuk menghilangkan pengaruh medan magnet bumi dari dalam. Dan ini bisa diakses pada www.ngdc.noaa.gov. Nah, ini merupakan tampilan IGRF
di mana pada titik 9 nilai IGRF-nya itu sebesar 44.790,5 nanotesla. Nah, rumus dari anomali magnetik itu sendiri adalah nilai rata-rata dari variasi harian yang tadi sudah kita lakukan dikurangin dengan medan magnet IGRF. Didapatkan anomali magnetiknya itu sebesar 371,95 nanotesla. Hilda, untuk selanjutnya agak dipercepat ya. Ya, betul. Ini merupakan grafik perbandingan antara hasil anomali magnet total yang didapatkan pada penelitian tugas akhir ini dengan penelitian tahun lalu. Di sini adanya perbandingan ya, dikarenakan ini adanya perbandingan anomali yang kita dapatkan dikarenakan kita menggunakan IGRF yang terbaru. Jadi IGRF ini akan melakukan pengupdatean data setiap 5 tahun sekali. Jadi pada saat tahun 2020-nya IGRF-nya itu mengalami data yang terupdate dan memiliki nilai yang lebih besar dibanding IGRF pada tahun 2019. Ini merupakan nilai anomali magnetik total, di mana tadi yang saya sudah jelaskan anomali magnetik total ini diakibatkan oleh adanya kandungan mineral magnetik yang ada pada batuan di permukaan bumi. Nah, ini merupakan peta anomali total di mana terdapat di dalam peta anomali total ini terdapat anomali regional dan juga anomali residual. Nah, warna-warna yang ada pada peta anomali total ini menunjukkan, misalnya pada warna biru ini mengindikasikan intensitas magnet batuan yang nilainya negatif, dan yang ungu ini menunjukkan intensitas magnet batuan yang nilainya positif. Didapatkan pada peta anomali magnetik total pada stasiun Nurulbayan itu rentang nilainya sebesar negatif 135,2 nanotesla sampai dengan 456, nanotesla. Di dalam rentang nilai anomali magnetik total ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada anomali positif tinggi, ada anomali positif rendah, dan ada anomali negatif tinggi dan rendah. Di mana anomali positif tinggi ini ditunjukkan oleh warna biru tua hingga biru muda yang berada di sebelah utara dan sebelah barat pada daerah Sembalun, Timba Gading, dengan rentang nilai 456 sampai dengan 181,4 nanotesla. Dan anomali positif rendah ini ditunjukkan oleh warna hijau yang berada di tengah hingga ke arah barat daya dengan nilai 78,3 sampai dengan, mohon maaf Bu, anomali positif tinggi ini didominasi pada daerah Sembalun Lawang, di mana anomali positif tinggi ini ditunjukkan oleh warna biru berada pada arah selatan dengan nilai 456 sampai 181,4 nanotesla, dan anomali positif rendah ini ditunjukkan oleh warna kuning berada pada arah utara dan juga arah barat daerah Sembalun Lawang. Dan untuk anomali negatif tinggi ini ditunjukkan oleh warna biru tua hingga biru muda dengan rentang nilai 135,2 sampai dengan minus 102,2 nanotesla, dan anomali negatif rendah ini ditunjukkan oleh warna hijau yang berada di tengah hingga ke arah barat daya. Nah, ini merupakan peta anomali magnetik total dengan Observatorium Kakadu. Data ini digunakan untuk membandingkan apabila bagaimana sih pola anomali yang didapatkan ketika kita menggunakan data Observatorium Kakadu. Bagaimana kita mendapatkan pola sebaran anomali dengan menggunakan Observatorium Kakadu. Ini terlihat sangat berbeda ya dari hasil pola anomali yang kita dapatkan, di mana yang awalnya anomali yang sifatnya negatif ini di Observatorium Kakadu itu arahnya di sebelah barat, dan yang anomali positif yang warna ungu ini titik puncaknya itu jumlahnya 1, tapi pada saat menggunakan Observatorium Kakadu itu berjumlah 2 titik positif, di mana ini terdapat jarak ya itu sekitar kurang lebih 250 meter, di mana pada eksplorasi geotermal perbedaan jarak yang sejauh kurang lebih 250 meter itu layak apabila dengan catatan bahwa struktur geografis suatu daerah itu memiliki
bentangan alam sangat-sangat sederhana. Tetapi kalau kita kembali pada daerah Sembalun, itu dia memiliki struktur geografis yang sangat luas ya. Jadi pada keadaan 250 meter dengan jauh 250 meter itu sudah kita menemukan perbukitan. Selanjutnya, ini metode yang pertama itu adalah metode dengan mengawali proses reduksi ke kutub dan dilanjutkan dengan kontinuasi ke atas. Jadi proses reduksi ke kutub itu adalah tujuannya untuk melokalisasi intensitas kemagnetan positif dan negatif dan diposisikan berada di atas benda penyebab anomali. Nah, proses reduksi ke kutub ini pertama kita lakukan itu dengan mengubah sudut deklinasi dan inklinasi sesuai dengan ketetapan yang ada di wilayah Lombok. Jadi rentang nilai anomali yang kita dapatkan itu adalah sebesar minus 137,2 sampai dengan 455,8 nanotesla. Dan yang kedua itu reduce to pull yang kita lakukan yang kedua itu dengan mentransformasikan anomali itu ke daerah garis khatulistiwa dengan mengubah sudut inklinasi menjadi 0 sehingga didapatkan rentang nilai anomali sebesar minus 230,9 sampai dengan 731,3 nanotesla. Nah, ini perbandingan peta anomali yang kita dapatkan setelah dilakukan reduce to pull, di mana peta anomali total magnet total ini ditunjukkan oleh kontur warna, dan yang garis ini merupakan peta anomali magnet total setelah dilakukan reduce to pull, di mana di sini terdapat perbedaan pola anomali. Setelah dilakukan reduce to pull, ternyata pola anomali yang sifatnya negatif ini berubah atau mengalami pergeseran ke arah utara. Dan juga pola anomali yang sifatnya positif ini mengalami pergeseran ke arah timur di kawasan penelitian Sembalun Lawang. Dan juga terdapat perbedaan rentang nilai anomali tidak berjauh berbeda karena masih bersifat dipol, sama-sama masih bersifat dipol. Di mana sebelum dilakukan RTP itu didapatkan minus 135,2 nanotesla hingga 456 nanotesla, dan setelah dilakukan reduce to pull itu didapatkan minus 137,2 hingga 458,8 nanotesla. Dan yang kedua ini reduce to pull yang tadi dengan mentransformasikan pola anomali ke daerah garis khatulistiwa sudah mengalami pergeseran pola anomali yang cukup signifikan, di mana anomali positif ini mengalami pergeseran setelah dilakukan reduce to pull itu menjadi ke arah timur dan ke arah utara. Tapi kalau untuk yang negatifnya itu terletak di arah barat dan juga di arah timur kawasan Sembalun Timba Gading. Selanjutnya proses kontinuasi ke atas. Jadi proses kontinuasi ke atas ini adalah tujuannya untuk memisahkan anomali regional dan juga anomali residual. Ini merupakan anomali regional. Jadi proses kontinuasi ke atas ini kita mengambil reduce to pull dengan nilai inklinasi 0. Nah, ini merupakan hasil dari peta anomali regional, di mana ciri-ciri dari peta anomali regional ini adalah dia memiliki gelombang yang lebih panjang serta memiliki gambaran geologis secara luas. Nah, kontinuasi ke atas yang dilakukan ini pada ketinggian 0,02 meter di bawah 1 meter. Ini ketinggian yang sangat minim dikarenakan data kita hanya berada di ujung-ujung sini ya. Jadinya software ini hanya dapat melakukan kontinuasi pada ketinggian 0,02. Nah, rentang nilai anomali yang kita dapatkan itu adalah sekitar negatif 161,1 sampai dengan 479,2 nanotesla. Dan dari hasil anomali regional ini kita akan mendapatkan peta anomali residual. Jadi peta anomali residual ini didapatkan dari selisih antara peta anomali total yang sudah dilakukan reduce to pull dikurangi dengan peta anomali regional. Merupakan peta anomali residual dengan rentang nilai minus 230,6 sampai dengan 315,7 nanotesla. Ini merupakan dari penelitian tugas akhir ini. Selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu prosedur yang diawali dengan kontinuasi ke atas.
Hilda, ini Hilda, ya, Bu. dipersingkat ya presentasinya. Oh iya, Bu. Nah, ini metode kedua. Di metode kedua ini kita melakukan kontinuasi terlebih dahulu. Jadi kita langsung melakukan pemisahan anomali regional dan juga anomali residual. Didapatkan anomali regional itu sebesar minus 157 hingga 446,9 nanotesla, dan anomali residualnya itu sebesar minus 118,0 sampai dengan 74,9 nanotesla. Setelah dilakukan pemisahan anomali, dilanjutkan dengan reduksi ke kutub dengan sudut inklinasi 0 dan inklinasi 1,7. Didapatkan bahwa peta anomali regionalnya ini memiliki nilai yang sama, sedangkan pada peta anomali residual ini nilai rentang anomalinya sudah cukup berbeda, yaitu sekitar negatif 219,1 sampai dengan 346,2 nanotesla. Yang selanjutnya adalah interpretasi kualitatif. Interpretasi kualitatif ini interpretasi yang dilakukan berdasarkan hasil peta anomali magnetik residual yang sudah dilakukan reduksi ke kutub, di mana ini merupakan peta anomali magnetik residual dari kedua metode, di mana yang kontur warna ini merupakan metode pertama, yaitu metode yang mendahului reduksi ke kutub, dan kontur garis ini dengan metode kedua yang mendahului kontinuasi ke atas. Dari sekilas pola anomali yang kita dapatkan ini hampir sama, perbandingannya hanya terletak pada rentang anomali yang didapatkan, yaitu metode pertama mendapatkan anomali magnetik residual dengan nilai anomali sebesar minus 230,6 nanotesla hingga 315,7 nanotesla. Dan untuk metode kedua, peta anomali magnetik residual yang didapatkan itu sekitar negatif 219,1 nanotesla sampai dengan 346,2 nanotesla. Nah, untuk mempermudah melihat gambaran perbedaan anomali ini, maka pada peta anomali magnetik residual ini kita berikan sayatan, di mana penampang A aksen ini kita berikan pada metode pertama dan BB aksen ini kita berikan pada metode kedua. Nah, pemberian sayatan pada peta anomali residual ini dengan memotong klosur anomali positif dan juga negatif. Nah, ini kurva yang di samping sebelah kanan ini merupakan hasil penampang sayatan pada peta anomali magnetik residual, di mana di kurva ini memiliki dua gabungan, yaitu gradien vertikal dan juga gradien horizontal, di mana gradien vertikal ini menunjukkan batas-batas tubuh anomali dengan satuan nanotesla, dan juga gradien horizontal ini menunjukkan jarak antar titik dengan satuan meter. Nah, di mana pada saat anomali magnetik yang bernilai positif, maka kurva gradien vertikal ini akan menunjukkan nilai maksimum, dan sebaliknya apabila sayatan ini memotong klosur negatif, maka gradien vertikal ini akan menunjukkan batas minimum. Penginterpretasian kedua juga dilakukan berdasarkan warna, di mana warna biru ini, daerah dengan warna biru ini menunjukkan adanya kandungan batuan dengan konduktivitas tinggi dan resistivitas yang rendah. Sedangkan pada warna ungu ini itu menunjukkan kandungan bahwa adanya kandungan batuan berupa konduktivitas yang rendah serta resistivitas yang tinggi. Selanjutnya kesimpulan yang pertama adalah pola sebaran anomali pada stasiun Nurul-Bayan dengan rentang nilai antara minus 135,2 nanotesla hingga 456,0 nanotesla, di mana sebaran anomali positif berada di sebelah selatan daerah Semelau Lawang, dan sebaran anomali negatif berada sebelah barat hingga ke arah utara daerah Semelau Timah Gading. Sedangkan pola sebaran anomali yang dihasilkan pada observatorium Kakadu dengan rentang nilai antara minus 194,2 nanotesla hingga 400,2 nanotesla, di mana sebaran anomali positifnya itu berada di sebelah utara dan barat daerah Semelau Lawang, dan sebaran anomali negatifnya itu berada di sebelah barat daerah Semelau Timah Gading. Adanya perbedaan titik maksimum anomali positif pada kedua base station dengan jarak 250 meter, sehingga data observatorium Kakadu tidak dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengembangan eksplorasi geotermal pada daerah Sembalun yang memiliki bentangan alam yang cukup luas.
Kesimpulan kedua adalah pola sebaran anomali yang didapatkan dengan mengubah nilai inklinasi, yaitu minus 33,75 dan deklinasi 1,7 sesuai dengan sudut yang ditetapkan di wilayah Lombok, yaitu adanya penurunan rentang nilai menjadi 7,2 nanotesla hingga 455,8 nanotesla. Sedangkan pada sebaran anomali yang ditransformasi ke daerah garis khatulistiwa dengan mengubah arah inklinasi medan magnet bumi menjadi 0 dan deklinasi bernilai 1,7, adanya perubahan nilai anomali dengan rentang nilai minus 731,3 dari metode reduksi kutub kontinuasi ke atas dan metode kontinuasi ke atas terhadap dalam pengolahan data medan magnet tidak dapatkan hasil pola anomali yang tidak jauh berbeda. Sehingga kesimpulan selanjutnya, posisi target eksplorasi geotermal ini geotermal adalah anomali medan magnetik yang bernilai negatif dengan rentang nilai minus 161,0 nanotesla hingga minus 236 nanotesla yang ditunjukkan dengan warna biru yang berada pada sebelah timur kawasan aktivitas Melon Tiba Gading dan sebelah barat pada kawasan aktivitas Melon. Sarannya, yang pertama pada saat pengambilan data medan magnet diharapkan juga kepada peneliti untuk mengukur sudut inklinasi dan deklinasi daerah penelitian. Terus yang kedua, untuk mendapatkan hasil interpretasi lebih bagus, alangkah baiknya dan baik, terima kasih. Mungkin sekian dari pemaparan tugas akhir saya. Saya kembalikan lagi ke perusahaan penulis. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya yang panjang lebar ya. Waktunya sampai hampir melebihi 30 menit. Namun mungkin perlu juga memang ya pemaparan itu karena cukup detail ya yang Anda kerjakan dalam tugas akhir ini. Baik, sebelumnya bagaimana Bapak Ibu kita sepakati dulu apakah mahasiswa dulu diberi kesempatan atau penguji karena waktunya agak berkurang banyak ini. Bagaimana Bapak Ibu penguji? Ke mahasiswa aja dulu, Bu. Ke mahasiswa dulu ya, mungkin satu orang aja kalau gitu. Baik, silahkan mahasiswa menyampaikan masukan. Siapa saja, tidak masalah, langsung aja buka mic-nya, kemudian langsung menyampaikan. Ya. Nah, ini mahasiswanya kemana nih? Ahmad Effendi, ayo. Azizah Arif. Lagi. Lalu Muhammad Iqbal. Mira Aulia, Rahmat Jailani, Safiratur Rahmi, Syafiq Sazali. Ya mungkin Syafiq ya. Gimana Syafiq, ada yang mau disampaikan? Masih ada di sana? Mahasiswa? Udah ada nyaut nih Pak. Begini dia mahasiswa nih. Januari Yadi. Kayaknya belum ada Pak Made, jadi kita ke penguji dulu aja, nggih. Nanti mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan juga bisa melalui chat, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, atau nanti terakhir ada waktu kita berikan kembali kepada mahasiswa. Baik, kita langsung ke penguji. Pak Made sudah siap sepertinya. Baik, Bunda. Iya, silakan Pak, Bapak dulu. Yeah. Baik, ini kalau dari segi penulisan ya saya kira sudah cukup bagus. Memang ada beberapa masih yang kurang. Memang saya tidak fokus di penulisan sekarang, Bu ya. Saya ke intinya karena ini adalah topiknya cukup bagus. Jadi begini, di sana ada nilai normalitas data, ya, gitu ya. Itu normalitasnya itu belum disampaikan sampai seberapa nilai normalitas yang dipergunakan. Mohon penjelasannya tentang normalitas itu. Jadi dalam mengerjakan TA-nya
itu ada nilai normalitas yang ditunjukkan, tapi nilainya itu rentangnya belum ada. Gitu dulu, Bu Seti, silakan. Ya, langsung aja ditanggapi, Dek Hilda, bagaimana mengenai rentang normalitas dari data yang Anda olah ini ya. Itu setelah menggunakan software SPSS itu ya, kemudian Anda berusaha menormalkan, kemudian bagaimana dengan rentang-rentangnya? Baik, di sini rentang nilai yang dimaksud itu seperti apa ya Pak? Karena untuk normalisasi dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test itu, dia ada syaratnya dengan melihat nilai signifikansi, di mana nilai signifikansi dikatakan data tersebut terdistribusi normal itu didapatkan nilai signifikasi itu 0,05 ke atas, itu sudah dikatakan terdistribusi normal. Tetapi kalau misalnya kita mendapatkan data signifikasinya itu di bawah 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak terdistribusi normal. Oh, maksudnya begitu. Iya. Ini bahasanya kalau di gambar 3.1 itu bahasanya normalisasi data. Ya. Bukan metode yang digunakan untuk mengetes data. 3.1. Beda loh pengertiannya. Kalau di sini Hilda menggunakan KS test, Kolmogorov-Smirnov test, begitu ya? Oh iya. Berarti ini bukan normalisasi data, ini artinya beda. Coba lihat di kalau bisa ditampilkan gambar 3.1. Titiknya ya mungkin ya. Ada ya naskahnya. Yang 4.1 maksudnya Pak? Ya, gambar 3.1. Flowchart. 3.1. Flowchart, flowchart. Oh iya Pak. Nah, itu dah mendekati itu. Nah. Oh yang ini maksudnya Pak? Ya, betul. Itu beda, uji normalitas dengan normalisasi data itu beda artinya. Apakah di sana uji normalitas, apa normalisasi data? Maka saya tanyakan, kalau normalisasi data itu rentan kenormalannya itu berapa? Kalau uji normalitas menggunakan KS test, mungkin sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Hilda, beda itu. Iya Pak. Ya. Baik Pak. Itu memang katanya memang normal-normal saja gitu, tapi beda artinya gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kalau saya lihat ini TA-nya ini mengacu kepada Hadi. Apakah Hadi tahun 2007 sama dengan orangnya Hadi di 2019? Beda Pak. Beda orangnya ya? Beda. Oke. Berarti yang di 2017 itu ada di 2007 itu ada di 2007 saya bilang karena dia yang mengawali dan banyak gambar yang dicitasi. Ya. Kalau di 2019 itu kayaknya orang yang menguji ya. Begitu ya? Orang yang mengukur. Iya, yang pada tahun 2007. Kalau yang 2019 juga mengukur 2019, hanya saja kalau 2007 itu metode yang digunakan lebih banyak lagi. Tapi kalau pada tahun Hadi yang tahun 2019 itu hanya menggunakan metode geomagnetik. Ya, berarti itu merupakan dua sisi yang berbeda, begitu ya, dalam artian ada istilahnya mungkin metode baru atau metode yang ditambahkan, begitu. Nah,
pertanyaannya sekarang yang dari seminar hasil ini, nilai Bapak belum mengerti tentang masih di ini di flowchart-nya itu masih belum bisa memberikan arti. Di sana pemetaan anomali ke bawah itu adalah reduksi ke kutub, kontinuitas ke atas, ya, seperti itu. Nah, itu membuat suatu pengertian tertentu. Nah, itu ada kontinuitas ke atas, kontinuitas ke kutub. Maksudnya itu circle apa bagaimana? Itu dari diagram itu perlu dijelaskan. Itu yang dijelaskan itu belum sampai sesuai yang saya mengertikan itu. Tolong dimengertikan itu gimana. Bapak cari-cari itu maksudnya itu belum ada, itu gimana itu? Baik Pak, ini kan data anomali, kita mulai dari data anomali magnetik setelah dilakukan koreksi variasi harian dan juga IGRF. Nah, data tersebut kita inputkan ke dalam software untuk dibuat grid anomali, pemetaan anomali. Di sini kita sudah mendapatkan anomali total yang sudah saya share tadi di PPT, Pak, anomali magnet total. Nah, dari anomali magnet total ini, sebenarnya pengolahan data magnetik ini seperti ini, Pak, urutan prosesnya. Mana? Yang halaman berapa? Misalnya didapatkan pemetaan anomali total, dilakukan reduksi ke kutub, terus kontinuasi ke atas. Nah, ini prosedur yang kedua ini untuk membandingkan seperti apa sih hasilnya, apakah sama ataukah berbeda, makanya ditambahkan di sini prosedur yang kedua dengan mendahului proses kontinuasi ke atas, baru reduksi ke kutubnya itu di terakhir. Gitu, Pak. Nah, yang membuat metode ini apakah metode baku ataukah metode try and error atau standar tertentu? Ini sebenarnya coba-coba Pak untuk melihat apakah adakah perbedaan dari kedua proses ini, makanya dicoba dengan dua prosedur ini. Apakah dengan coba-coba itu sudah ada orang lain yang melakukan itu atau memang Hilda sendiri yang melakukan? Pernah saya ini melihat tutorial di YouTube, Pak. Jadi di satu tutorial itu dia melakukan proses reduksi ke kutubnya di awal. Terus pada saat saya melihat tutorial yang lain, itu dia melakukan kontinuasi terlebih dahulu. Dan sempat saya tanyakan ke dosen pembimbing, sehingga akhirnya beliau memberikan saran, ya sudah kalau gitu coba saja kedua-duanya untuk melihat bagaimana hasil yang ditampilkan nanti pada akhirnya. Nah, kalau begitu hasil kedua-duanya kalau seperti diagram ini dibandingkan dan dihasilkannya sama gitu, apa gimana? Dari hasil kedua prosedur ini nanti bakalan diinterpretasi, bakalan dianalisa apakah sama apa tidak. Tapi dari hasil tugas akhir ini itu hampir sama karena pola anomali yang didapatkan itu sama, Pak. Yang membedakan itu hanya nilai anomali magnetiknya, sedikit selisihnya. Berapa selisihnya? Sekitar 30. Mungkin saya 30 bisa apa? nanotesla. Iya. Kenapa, Pak? Dalam satuan apa 30 itu? Nanotesla. Nanotesla. Ya. Baik, tolong nanti ini diperjelas ini ya, karena ini kebenarannya ini belum ada standar tertentu, ini baru coba-coba. Kalau memang seperti itu tulis saja bahwa ini kemungkinan akan menjadi metode baru, bisa jadi seperti itu. Ya, ini temuan baru bisa jadi. Ini bisa jadi satu paper juga bisa ini. Kalau Anda istilahnya buat, ya bisa ini. Jadi nilai 30 itu kan bisa bergeser dan lain sebagainya. Tergantung pada tempatnya mungkin dan lain sebagainya. Ya. Nah, baik, selanjutnya kalau dari hasilnya yang Anda dapatkan itu
interpretasinya itu seperti apa? Interpretasinya itu seperti apa? Di sini kan sudah ini, terus interpretasinya seperti apa? Interpretasinya itu yang pertama, hasil peta anomali magnetik residual dari kedua metode tadi, dan yang kedua itu interpretasi dilakukan berdasarkan warna dari peta magnetik residual ini, Pak. Interpretasinya dari gambar apa dari data yang didapatkan? Dari gambar, Pak, dari gambar. Dari gambar. Ya. Yang dimaksud dengan interpretasi dari gambar itu yang mana? Yang menunjukkan nilai seperti itu, yang ditampilkan di slide itu, kontur warna, kontur garis. Kan di sini ada dua interpretasi, Pak, ya. Yang pertama interpretasi mengenai hasil perbedaan magnetik residual dari kedua metode. Didapatkan di sini pola anomalinya itu hampir sama. Itu yang interpretasi yang pertama. Interpretasi kedua itu berdasarkan warna. Kan kita pada tugas akhir ini tujuannya itu adalah eksplorasi geotermal. Nah, eksplorasi geotermal ini menunjukkan daerah yang warna biru ini, Pak. Itu. Oke, berarti yang biru itu artinya itu ada potensi, begitu? Yang Ya, bukan warna biru berarti tidak ada potensi. Boleh diartikan seperti itu, Hilda? Iya. Kalau seperti itu berarti kalau saya seorang sains, kalau Anda seorang sains, itu Hilda berapa persen kemungkinan itu bisa digali geotermalnya di sana? Ini kan metode geomagnetik, Pak, ya. Ini salah satu metode pendahuluan. Jadi kalau kita menemukan pendugaan adanya potensi panas bumi di daerah ini, maka langkah selanjutnya tidak langsung melakukan pengeboran, tetapi harus melakukan beberapa metode lagi, Pak, untuk meyakinkan bahwa di sana tuh memang benar di situ potensinya ada potensi panas bumi gitu, Pak. Jadi mungkin dengan cara mengukur resistivitas batuan di daerah itu atau bagaimana selanjutnya. Oke, saya balik lagi ke Hadi 2007. Di sana digambarkan bahwa di bawahnya itu ada gambar magma yang kemungkinan punya panas bumi. Di setiap gunung berapi atau dalam catatan Ring of Fire itu peluangnya untuk ada panas bumi ada. Kalau ini misalnya suatu metode yang hanya di depan menduga seperti itu, makanya harus bisa didapatkan dari TA-nya Hilda berapa kemungkinan ada potensi dari adanya panas bumi tersebut supaya metodenya itu bisa terpakai atau terlaksana. Bisa saja nanti itu misalnya kebenaran dan kesalahan misalnya seperti itu terjadi, enggak masalah. Yang penting interpretasinya benar, karena sebelum kesimpulan Anda sudah menginterpretasikan sesuai dengan judulnya. Kalau menurut masukan Bapak seperti itu. Ya, kembali lagi ke pembimbing, silakan seperti apa. Baik, Bu Teti, saya cukup dulu karena ini adalah seminar hasil. Terima kasih. Saya balikkan ke Bu Teti. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Madesika atas masukannya yang banyak ya untuk metodologinya terutama. Mungkin saya sedikit menambah Pak Made ya, karena ada yang belum dijelaskan oleh Hilda ya, ada yang ketinggalan gitu informasinya. Jadi kalau dibandingkan dengan Hadi 2007, Hadi 2007 itu adalah penelitian dari yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi ya, kalau sekarang ESDM, dari Badan Geologi di Bandung. Nah itu mencakup wilayah yang lebih luas ya, dari Sembalun ini tidak hanya Sembalun Lawang dan Gading.
Nah, kemudian hasil dari penyelidikan itu merekomendasikan di potensi di Orok dan Sebau, ya, daerah Orok dan Sebau. Tapi kedua potensi yang direkomendasikan itu sampai saat ini karena berkaitan dengan lokasi Taman Nasional Gunung Rinjani, ya, sehingga terkendala di situ untuk eksplorasinya, ya. Sehingga kita punya pikiran kenapa tidak mencari potensi-potensi di luar wilayah yang sudah ditemukan itu, khususnya yang ada di luar Taman Nasional. Nah, kemarin itu dimulailah dengan kecil-kecilan eksplorasi oleh Hadi kita, Hadi Hasmil Hadi maksudnya, ya, tahun 2019 dan Ukasya seperti itu. Nah, di Desa Sembalun Lawang dan Sembalun Tiba Gading. Nah, dari situ sudah didapatkan peta anomali masing-masing. Namun karena wilayah lokasinya terbatas sehingga masih sulit diinterpretasi. Akhirnya kita punya pemikiran lebih lanjut gimana kalau dua data ini digabung. Suatu saat mungkin juga ada data-data tambahan. Jadi kan tadi kelihatan ya datanya hanya di ujung-ujung aja ya, ujung kiri, ujung kanan. Ya memang data yang kita miliki sementara ini baru itu. Nanti kalau misalnya kita bisa punya kesempatan lagi mencari data, kita tambahkan lagi. Tapi setidaknya dari yang gabungan ini sudah bisa dilihat interpretasi awalnya gitu ya. Seperti apa, mana yang lebih potensial di antara kedua wilayah itu, mana apakah Timba Gading atau di Sembalun Lawang, ya sudah bisa kita katakan kurang lebih seperti itu hasilnya. Demikian Pak Made, mungkin tambahan dari saya ya, semoga lebih memperjelas duduk persoalannya ini. Oke, Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada penguji berikutnya, Ibu Dwi dulu kelihatannya ya. Bu Bulkis kan datang agak akhir tadi. Bu Dwi, silakan Bu. Bu Dwi, halo. Kok tidak ada suaranya, Ibu Dwi? Ini ada masalah itu. Masalah, malah di-mute. Jaringan kali. Atau kalau gitu ke Bu Bulkis dulu ya, sambil menunggu Bu Dwi mungkin mengefikskan jaringannya. Bu Bulkis? Baik, terima kasih Bu. Silakan. Dek Hilda, saya ke rumusan masalah dulu ya. Bu, Coba mungkin suaranya ditampilkan. kurang besar, Bu. Oh ya, sebentar. Tes. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Oke, coba ditampilkan rumusan masalahnya dulu, yang bagian nomor 3. Yang bab 3. Ini Bu Bulkis yang dimaksud? Rumusan masalah ya? Oh, rumusan masalah. di depan deh. Kayak kecil. Ya, ya. Tes. Mana dia? Masih di pendahuluan. Ini sudah Bu, Ya. sudah tampil. Oke, nomor 3 ya. Bagaimana menentukan urutan proses pengolahan data geotermal secara tepat? Bukankah yang nomor 3 ini dia di metode ya, urutan prosesnya? Maksudnya Nomor gimana? 3 itu loh. Ya mungkin Nomor 3 itu kan bagaimana menentukan urutan proses pengolahan. Itu kan sudah dilakukan ya. Kok bagaimana menentukan?
Begini maksudnya Bu, kan tadi pada saat pengolahan data magnetik ini kita menggunakan 2 prosedur. Yang pertama itu tadi saya sudah jelasin prosedur dengan mendahului reduksi ke kutub baru dilakukan kontinuasi, dan prosedur yang kedua itu dengan mendahulukan proses kontinuasi baru selanjutnya reduksi ke kutub. Yang itu maksudnya Bu. Ya, itu kan sudah dilakukan ya, bukan bagaimana menentukan urutannya. Atau maksudnya di sini menentukan yang mana sih urutan yang apa proses yang paling baik? Itu gimana itu maksudnya? Iya, kayak gitu Bu. Menentukan berarti ya menentukan proses yang terbaik itu ya. Bukan bagaimana menentukan. Ya, ya, ini keliru soalnya ini bagaimana menentukan. Ya, tolong ini diperbaiki. Kemudian berlanjut ke nomor 3-nya ya, tujuan itu. Tujuan Hilda, tujuan nomor 3. Iya, kenapa Bu? Mengetahui urutan Ya, proses. mengetahui urutan proses pengolahan data geotermal secara tepat. Nah, itu juga disesuaikan tadi ya, mengetahui proses mana yang terbaik. Kemudian di halaman 26 gambar 31. Gambar 31 di halaman 26 kalau kita cari ya. Oh ini flowchart-nya, saya lihat flowchart-nya nih. Terkait tadi pertanyaannya Pak Sute, Ade kan melakukan mana tadi tuh? Normalisasi ya, coba agak ke atas. Nah, di situ ada normalisasi data. Tadi ditanya Pak Sute, apakah yang dilakukan uji normalitas atau melakukan normalisasi data? Yang mana dilakukan di sini? Dua-duanya. Uji normalitas. Kan melakukan normalisasi data juga enggak? Oh iya, apa uji yang normalitas dan juga normalisasi data, Bu. Oke, berarti dua-duanya dilakukan. Ya, ada dua-duanya. Uji normalitas dan normalisasi data ya. Nah, di situ Ya, Kemudian bagian bawah itu apa sih maksudnya ini? Yang mana, Bu? Dari pemetaan anomali ke reduksi ke kutub, maksudnya gimana tuh? Reduksi ke kutub, saya tidak melihat alur reduksi ke kutub di metodenya ini. Seperti apa caranya? Begitu pula yang kontinuasi ke atas. Saya mulai dari data anomali magnetik ini. Data anomali magnetik ini akan diinputkan ke software Oasis Montage, di mana software tersebut kita ngebuat grid, kita dapetin peta anomali totalnya. Setelah peta anomali total ini, untuk mendapatkan anomali residual, jadi ada proses reduksi. Anomali residual maksudnya gimana? Yang mana, Bu? Anomali residual itu maksudnya? Anomali residual itu anomali target penelitian kita. Jadi anomali yang sifatnya dangkal, kurang dengan kedalaman kurang dari 1 kilo. Memang ada istilah lain kalau yang di atasnya itu? Kalau itu kan kurang 1 kilo. Di dalam anomali total kalau ini di atasnya ada 2 anomali, Bu. Ada anomali regional dan juga ada anomali residual. Residual itu yang berada dekat permukaan maksudnya? Residual itu yang berada di atas permukaan, yang kedalamannya dangkal, kurang ya. Nah itu apa, ada penjelasan di situ ya, di TA-nya itu? Ada, Bu, yang anomali residual maksudnya untuk flowchartnya mungkin general ya, dibuat dirinci lagi ya. Ini kalau kita baca ya orang nggak paham. Saya perhatikan reduksi ke kutub itu seperti apa, itu tolong dijabarkan. Reduksi ke kutub itu seperti apa langkah-langkahnya ya. Kemudian kontinuasi ke atas itu seperti apa langkah-langkahnya sehingga diperoleh hasil pemetaan tadi. Ya, saya juga nggak mengerti seperti apa ya. Tolong itu dijabarkan.
Kemudian gambar 45 di halaman 40. Gambar 45 ya. Yang ini maksudnya Bu, halaman 40? Halamannya itu 40. Halaman 40 kalau pencarian di gambar 45 ya. 45 bukan gambar 45. Sepertinya grafik itu. Oh ya Bu. Yang ini Bu. Gambar 45. 4.5 Ini maksudnya. grafik perbandingan. 4.5 gambarnya. Judul gambar ditanya Bu Bukis tuh. Ini, ya, Ini Bu, ini nih. Iya, Ya, ini kan tempat. Kalau saya perhatikan ini ya, agak sulit kita interpretasi dari dua gambar ini. Gambar ini sebaiknya disatukan, kemudian jangan tebal-tebal begini garisnya ya. Kalau kita satukan, maka akan terlihat antara koreksi NRB dengan KDU ya. Ibu kok enggak lihat yang atasnya? Ya, KDU yang Coba yang bagian atas ini, lihat. A dan B itu Dan juga dilihatin enggak perlu sebenarnya ditampilkan angka-angkanya ya, karena gunanya di sebelah kiri itu sudah ada penunjukannya ya. Enggak perlu ditampilkan angka-angkanya. Nanti ini digabung saja sehingga kita bisa interpretasi langsung gitu loh keempat grafik ini. Ya, sehingga terlihat oh ternyata dengan koreksi KDU itu pada tahun 2020 misalkan seperti apa. Ya kalau seperti ini kan agak sulit kita bandingkan ya. Nah, itu disatukan tipis-tipis saja dan bedakan warna. Oke. Kemudian di halaman 42 di bagian bawahnya itu. Halaman 42 di bawahnya lagi. Yang ini Bu. Ini coba baca penjelasannya. Sebentar. Yang bagian anomali magnet total ini Bu. Halaman 42. Yang mana ya? Oh, halaman 42 itu di halaman 42 ini ya. Gambar 46. Gambar ini maksudnya Bu. Gambar 4.6. Bagian atasnya coba dilihat. Iya, Ibu mau tanya, kan ada beberapa gambar seperti ini ya. Tujuan dari data Nurul Bayan dan KDU apa sih gunanya? Kenapa Bu? Bisa diulang? Tujuan dari data NRB dan KDU itu untuk apa? Jadi sebenarnya kan kita data penelitian ini dilakukan di daerah Sembalun. Jadi lebih tepatnya itu apabila dilakukan proses dengan menggunakan stasiun Nurul Bayan. Nah, itu apa itu? KDU ini atau data observatorium KKDU ini digunakan untuk perbandingan. Kalau seandainya misalnya di stasiun Nurul Bayan ini tidak dapat merekam data medan magnet rata-rata pada menitnya itu kita mungkin bisa menggunakan data dari luar atau data observatorium KKDU misalnya seperti itu Bu. Sebagai sepertinya kurang itu ya. Data Nurul Bayan dengan KDU itu sebagai perbandingan dengan di Sembalun. Kalau begitu kenapa tidak ditampilkan anomali juga di NRB, di Nurul Bayan sama KDU, kenapa tidak ditampilkan? Nah, kalau kita lihat dari judulnya itu kan intinya di Sembalun ya. Iya Bu. Nah, intinya Sembalun bagaimana menggambarkan potensi geotermal di sana. Nah, kalau dari legendnya ini, keterangannya peta anomali magnetik total stasiun Nurul Bayan, apakah itu benar itu? Iya, ini yang untuk stasiun Nurul Bayan, untuk yang observatorium KKDU gambarnya saya masukkan ke dalam lampiran Bu. Enggak, keterangannya itu coba baca itu.
peta anomali magnetik total stasiun Nurul Bayan. Judul petanya itu maksudnya. Oh, judul petanya ya, Bu, petanya, ya. Mm-mm. Itu ya. Kalau orang baca ini berarti anomali di NRB di sana ya, Nurul Bayan. Padahal Berarti- bukan kan? Iya, Bu. Ini anomali di Sembalun yang dikoreksi oleh data NRB. stasiun. Sehingga ini kebalik. Iya, Bu. Ya. Judul pada peta. Harusnya Sembalun di atas ini. Sembalun bagian mana ini? Sembalun. Bagian bawahnya itu kasih keterangan. Jangan memasukkan sini stasiun Nurul Bayan. Sebagai apa Nurul Bayan itu? Ya. Baik, Bu. Supaya orang tidak kembali, oh ini ternyata peta anomali magnetik stasiun Nurul Bayan. Nah, itu Baik, bukan Bu. ya. 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 Nah, ini Baik, Bu. kebalik ini. Begitu semua saya lihat ya. Tolong Iya, diperbaiki. sama semua dia untuk petanya, Bu. Jadi apa tujuan dari data NRB dan KDU ini? Jangan sampai enggak memahami tujuannya ya. Baik, Bu. Apa tujuannya itu data NRB? Digunakannya data observatorium Kakadu itu, Bu. Sebenarnya saja Sebagai apa untuk datanya? melihat. Kenapa, Bu? Sebagai apa datanya? Digunakan sebagai perbandingan. Perbandingan. Kalau mau membandingkan antara KDU dengan NRB, tapi sebagai apa? Untuk membandingkan pola anomali yang didapatkan dengan data stasiun yang berbeda, Bu. Berarti belum kena ini. Bu, gimana ini? Belum kena kayaknya maksudnya aja, Bu. Pertanyaan ya, itu Bu? kayaknya akhir aja, Bu. Disimpan. Iya, Bu ya. Sekarang nanti saya tunggu deh, Jo. Ini intinya penting ini. Sudah punya formula kok Mas Ham bandingkan. Ada formulanya kan mencari anomali. Iya, itu. Bu. Nah, itu tuh nanti saya tanya lagi deh di akhir ya, harus cari itu. Berikutnya. Penjelasannya di halaman 42 ini. Coba bagian bawah itu penjelasannya. Coba dibahas kenapa kok saya ini tidak begitu. Suaranya kurang jelas, Bu. Kurang jelas ya? Ya harus deket-deket mic. Enggak, sebentar Ibu, kurang terlihat. Udah standar tapi enggak begitu. Penjelasannya deh bagian bawah. Coba dibaca itu bagian bawah nih. Yang ini, Bu, 4.9. Dari gambar 4.9 terdapat perubahan rentang nilai anomali medan magnet sebelum dan sesudah dilakukan proses reduksi ke kutub pada stasiun Nurul Bayan. Nilai anomali medan magnet sebelum dilakukan reduksi ke kutub berkisar antara minus 135,2 nanotesla hingga 456,6 nanotesla, dan setelah dilakukan reduksi ke kutub berkisar antara minus 137,2 nanotesla hingga 458 Apakah itu ya? nanotesla. Sepertinya bukan itu ya, di atasnya gambar 4. Ini di anunya ya, TA-nya ini saya lihat ini di bagian 43, tulisan 43 itu anomali magnet total itu loh. Coba dilihat itu yang ini, Bu, di TA-nya itu halaman masih di bagian peta anomali halaman total, 34 ya, halaman 34 kalau TA-nya. Iya, sudah nih, Bu. Mana dia? Halaman 34. Kok berbeda dengan yang saya punya ya? Yang subbab berapa, Bu? Halaman 34 itu nomor 43 ya. 43 anomali magnet 43. total. Anomali magnet total. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software Oasis Mounted itu didapatkan suatu peta anomali magnet total yang berasal dari anomali regional dan anomali residual serta dipengaruhi oleh dua kutub magnet yang bersifat dipol.
Bukan itu sepertinya. Yang ini Bu. Bentar. Halaman 34, Dek. Halaman 34. Sudah Bu. Ini 34. Ya ini Bu, Pulki sudah ini Bu. Hah? Dari hasil pengolahan data ini kan. Dengan menggunakan software, bla bla bla, didapatkan satu peta. Iya Bu, ini sudah. Sepertinya bukan Bu, ini baca. ya. Sepertinya bukan ini. Atau nanti aja Bu, saya tadi ada agak mengganjal gitu. Ada istilah, apa namanya? Sebentar. Ya, nanti aja dulu. Sepertinya bukan itu. Nah, gambar 48, coba gambar 48. Ya. Halaman 56 ya. Ini Bu, gambar 4.8. Halaman saya tuh ngeliat bingung saya gambarnya di TA-nya itu kok enggak urut nomor gambarnya ya? Urut Bu. Sudah Di halaman 48 itu nomor gambarnya 429. Terus di bawahnya itu ada gambar 419. Udah urut Bu. Hah? Dia enggak urut ya Bu, ada yang ketukar-tukar nih gambarnya. Nomornya maksudnya. Gambar 429, nomor gambarnya ya, tolong itu diperhatikan lagi mungkin kalau PPT-nya iya, tapi di laporannya itu loh. Baik Bu, nanti saya revisi. Dicek lagi aja ya, dicek. Sebenarnya udah urut ini kelihatannya Bu. Punya saya kok nggak urut Bu ya? Kok bisa? Nggak tahu ya kok. Nah, ini lagi gambar halaman 49. Ya, 49 atau 48 boleh, 49 coba ditampilkan gambarnya itu. Ini Bu, gambar 4.8 maksudnya? Ya, ini kenapa kok dia digambarkan ada kontur garis, kemudian ada berwarna. Bagaimana cara membacanya itu? Begini maksudnya Bu, ini peta gabungan hasil data stasiun NRB dan juga Observatorium Kakadu. Jadi untuk bagaimana perubahan atau pergeseran pola anomali dari kedua data tersebut Bu. Makanya kita bandingkan untuk yang warna ini ditujukan dengan data stasiun Nurubayan, sedangkan yang garis ini ditujukan untuk data Observatorium Kakadu. Tujuannya untuk apa? Jadi ini? disatuin. Pergeseran. Tujuannya untuk apa? Kita tujuannya dilakukan ini untuk melihat bagaimana pergeseran pola anomali yang didapatkan dari kedua data, baik itu stasiun NRB maupun Observatorium KDU. Kalau yang di bagian sebelah kiri itu pergeserannya seperti apa? Sebelah kiri yang mana Bu? Yang ini maksud gini? Yang hijau ya. Kebanyakan biru dan hijau. Kan yang warna ini kalau data stasiun NRB ditunjukkan oleh warna. Nah, untuk yang anomali negatifnya itu dia warna birunya itu terletak yang garis ini apa? Yang garis ini untuk Observatorium Kakadu. Ini Kakadu. Anomalinya yang mana? Ini dia Bu. Polanya garis ini. Ini koreksi KDU, kemudian ini koreksi oleh NRB yang warna. Terus bagaimana menentukan arah pergeserannya dari kedua ini? Ini kan Bu, ada polanya, di mana pada data stasiun NRB ini kan dia, misalnya contohnya di sini Bu, di anomali yang sifatnya positif, negatif. Kan yang warna biru ini kan Bu. Jadi dia ini berada di posisi arah utara, dan juga berada di posisi arah barat. Nah, pada saat dilakukan koreksi dengan data Observatorium KDU, ternyata warna birunya ini bergeser ke arah barat saja, yang ini, yang garis ini Bu.
Foto ini yang apa biru ini bergeser ke barat. Kok tahu bahwa ini posisi awalnya terus bergeser ke barat? Maksudnya gimana tuh? Kan kita tampilkan juga sebenarnya Bu untuk peta anomali hasil reduksi kutub hasil peta anomali total data observatorium Kakadu-nya. Bentar, mana dia? Oh, enggak. Nah, ini untuk yang Kakadu, Bu. Ya, Kakadu itu kan pakainya garis. Jangan diklik-klik dulu ya. Sebentar, yang tadi dulu, yang tadi. Yang biar, Bu. Maksudnya gini loh Bu, Hilda ingin menunjukkan garis-garis itu awalnya peta yang tadi ya, yang warna-warna juga gitu loh Bu, yang di atas tadi. Tapi kalau dua-duanya kita tampilkan dalam bentuk warna itu enggak bisa Bu, dia warnanya saling tuburkan gitu loh, nggak bisa dilihat. Makanya salah satunya, kemarin saya sarankan, salah satunya kamu tampilkan dalam bentuk kontur aja. Tuh, garis-garisnya aja. Gitu, supaya bisa dilihat letak pergeseran. Sebenarnya bergeser ini puncak-puncak anomalinya yang kita bahas Bu. Puncak anomalinya, misalnya puncak anomali negatif sama yang positifnya gitu loh Bu. Oh, berarti tujuannya di sini menampilkan puncak-puncak kemana arahnya ya, puncak-puncak anomali. Yang bergeser. Iya, Bu. Jadi yang biru sebenarnya bukan bergeser ya, bergeser kayak ini. Kalau kita perhatikan ada dua biru ini atas dengan apa utara dengan barat ini kan dia kalau kita perhatikan dia ada yang ke utara terus ada yang ke barat. Nah, jadi ada dua puncak kalau dengan data Nurubayan. Kalau dengan data bukan bergeser maksudnya ya. Kalau bergeser kan ada posisi awal terus ke sana, ke mana gitu ya. Iya, Bu. Oh iya, apalah mungkin. Tapi posisi dari puncak itu sendiri posisinya di mana? Kemudian yang garis-garis ini mana puncaknya? Yang ini untuk yang anomali negatifnya yang ini, Bu. Yang paling tinggi? Yang paling negatif. Ya di sini, teman. Oh, yang negatif di sini, Bu, yang di sebelah barat ini. Berapa nilainya itu? Nilainya ada di analisa, Bu, saya masukinnya. Soalnya kalau tampilannya... Soalnya juga angkanya kan tidak terlihat, jadi agak bingung melihatnya. Nah, yang sebelah di atas hijau itu jangan-jangan belum tentu sama dengan hijau itu. Tidak ada angkanya soalnya. Kecuali kalau ada nilainya ya. Nah, kalau misalkan yang garisnya ada 100 itu berada di mana? Ini negatif atau apa? Negatif 100 ya? Yang hijau itu loh. Negatif 100 ya? Saya kurang tahu untuk nilai yang ini, Bu. Tapi kalau untuk nilai konturnya itu, dia ada tersendiri di sebelah sini, Bu. Kalau ini kan kontur warna. Ini untuk warna, ini legendnya warna ini. Kalau yang ini lagi deh itu kayaknya. Mana konturnya ya? Belum, nilai konturnya belum jelas, Bu. Iya, belum jelas. Jadi ini supaya kita tahu bahwa ini puncaknya harusnya ditampilkan ini ya. Kalau mau mengetahui di mana puncaknya, kayak ini semakin bergeser. Kalau perhatikan ini semakin bergeser ke apa utara apa namanya itu timur ya. Dan enggak tahu nilainya berapa itu. Kalau memang mau dibandingkan seperti itu, tolong ditampilkan berapa medannya di situ ya, supaya terlihat apakah benar dia puncak. Begitu pula yang untuk koreksi apa KDU-nya ini, ya. Baik, Bu. Nah, apakah itu yang dimaksud ada reduksi ke utara? Apa reduksi apa tadi? Ke kutub? Reduksi apakah ke maksudnya kutub. Begitu ya? Bukan, Bu. Kalau reduksi ke kutub lain lagi dia di bawah. Ini hanya apa maksudnya reduksi ke kutub? Menampilkan peta anomali total saja yang ini, Bu. Hah? Gambar yang ini belum masuk ke proses. Kenapa, Hilda? Iya, Ibu pengen tahu maksud yang bawah itu kan ada penjelasan tentang
ke kutub itu ya, itu seperti apa maksudnya? Oh, yang reduksi ke kutub, saya buka dulu. Jadi reduksi ke kutub itu Bu kan Teti, tujuannya- kalau waktunya ditegur aja Bu ya. Iya nih sebenarnya waktunya. Iya iya Bu. Saya kalau gitu saya ke kesimpulan dulu deh. Iya boleh. Masih banyak sebenarnya mau ditanyakan, tapi nggak apa-apa nanti di akhir ya. Kesimpulan aja dulu, ditampilkan deh. Bab 5 ya. Oke, kesimpulan bagian 1B. 1B Hilda. Iya, Bu. Bagian 1B-nya, bagian B-nya. Lagi ke atas lagi. Kan 1B, Bu, yang ini. Bagaimana menentukan itu kok kakadu tidak dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengembangan eksplorasi geotermal? Kenapa? Mungkin balik lagi ke gambar tadi, Bu, saya jelaskan sedikit. Nah, ini, Bu. Nah, pada stasiun Norobayan kan terdapat titik puncak anomali positif ini terletak di sebelah selatan, Bu ya. Nah, pada saat kita menggunakan data observatorium, ternyata titik puncaknya itu ada dua, ada di sebelah timur dan juga di sebelah selatan. Nah, jarak keduanya itu kurang lebih sekitar 250 meter, Bu. Terus kenapa kalau jaraknya begitu? Nah, dalam eksplorasi geotermal, apabila suatu daerah ini memiliki bentangan alam yang sederhana, misalnya itu geografis. Ya, yang menjadi masalah KDU-nya atau apa ya? KDU-nya, Bu, KDU-nya. KDU-nya karena hasilnya dia berbeda pola anomali yang ditampilkan. Karena di KDU ini kan puncak anomali positifnya itu menjadi dua, Bu. Yang di sebelah timur satu dan sebelah selatan satu. Jadi gini, Bu, kenapa tujuannya kita menggunakan data observatorium juga untuk melihat bagaimana sih pola anomali yang kita dapatkan ketika misalnya stasiun Norobayan itu tidak ada. Apakah observatorium KKDU ini layak apa tidak dijadikan data untuk koreksi data medan magnet yang ada di Sembalun. Gitu, Bu. Nanti aja Ibu belum paham maksudnya itu. Ibu nggak ngerti maksudnya kenapa kok mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, itu saya belum mengerti. Coba lanjut yang bagian bawahnya. 3A, 3B. Ke kesimpulan lagi ya, Bu. Iya, 3A, 3B-nya dulu, Bu. Sudah nih, Bu. Ya, ini sebenarnya terkait tadi dengan metode reduksi ya. Tolong tahapan-tahapannya itu ditampilkan ya, sehingga kita bisa paham gitu loh, ya. Di kesimpulan ketiga ini, Bu. Di metodenya itu juga ditampilkan tahapan-tahapannya seperti apa, mereduksi ke kutub, kemudian kontinuasi ke atas seperti apa, ya. Cukup itu saya, Bu. Terima kasih banyak Bu Bulkis atas masukannya. Sangat berharga ya untuk banyak revisi nanti di berbagai gambar, kemudian tadi juga ada grafik ya, dan juga mungkin di narasi-narasinya ya Bu ya, ada perbaikan-perbaikan ya yang perlu Bu. Jelas lagi. Baik, untuk terakhir Bu Dwi, silakan Bu. Ya Bu, maaf tadi agak error tadi. Ya, maaf kita lompat. Ya. Mari Bu, silakan.
Oke, terima kasih Bu Teti. Ini saya tinggal terakhir aja ya, karena waktunya juga sudah habis gitu. Sebenarnya pertanyaan saya tuh hampir mirip sama Bu Bulkis ya. Saya baca judulnya itu ini apa, interpretasi anomali dan magnet untuk ini ya, sembalun. Terus kemudian hubungannya dengan data di KDU serta NRB itu seperti apa gitu. Itu nanti tolong dijelaskan ya. Tadi pertanyaan Bu Bulkis belum dijawab. Nanti narasinya tolong ditambahkan di bukunya, apa kaitannya, sehingga menggunakan data di dua tempat itu. Terus kemudian berikutnya itu data yang diambil tuh dari periode kapan ya, Hilda? Data yang mana maksudnya, Bu? Keduanya. Yang data yang kamu ambil NRB sama KDU. Ya, di NRB sama KDU itu yang kapan? tahun 2019, karena pengukurannya itu dilakukan pada tahun 2019, jadi datanya yang mengikuti tahun 2019. 1 tahun? Bukan, Bu, sesuai dengan waktu penelitian. Maksudnya data anomali tahun 2019 itu di bulan apa atau mungkin seperti apa yang kamu gunakan tuh gimana? Medan magnet. Jadi data medan magnet yang terukur di masing-masing base station itu atau stasiun Nurulbayan itu sesuai dengan waktu pengambilan data di lapangan. Iya, makanya waktu pengambilan data di lapangan itu kapan? Itu dilakukan pada bulan Juni. Bulan Juni 2019. Ya. Bulan Juni 2019. Tanggal? Aduh. Saya udah tanya. Ya. Dan berarti data yang pengambilan data di mana? Di Sembalun atau di mana? Di daerah Sembalun Lawang dan juga Sembalun Timba Gading. 2 daerah yang berbeda, Bu. Dan itu waktunya apa? Data yang dari KDU dan NRB sama dengan waktu itu, begitu? Sama, Bu. Sama ya. Nanti tolong dipastikan ya, karena kan Hilda sendiri nggak tahu kapan itu. Dipastikan ya, apakah datanya benar atau enggak. Mungkin benar ya, tapi nanti tolong disebutkan juga di dalam bukumu ini data yang diambil itu kapan begitu. Apakah sama atau tidak, jamnya sama atau tidak begitu. Begitu ya Hilda ya. Terus kemudian anomali itu apa sebenarnya ya? Anomali itu adalah kandungan pada batuan kandungan batuan yang memiliki mineral magnetik. Jadi batuan yang memiliki kandungan magnetik. Itu anomali ya? Iya, Bu. Benar ya? Itu penyebab teorimu yang mana? Iya, Hilda, itu penyebabnya. Tapi yang ditanya Bu Dwi itu pengertiannya ya, maksudnya ya anomali itu apa gitu loh. Apa? Kan judulnya anomali nih, jadi harus tahu Hilda itu anomali itu apa. Kalau batuan itu adalah penyebab atau sumber-sumbernya. Penyebabnya. Anomali, iya. Anomalinya sendiri apa, Da? Bisa nggak dijelaskan? Di bukunya dijelaskan nggak anomali itu apa? Jadi anomali itu adalah salah satu bagian dari medan magnet bumi. Seperti itu. Kayaknya ketinggalan Bu Dwi. Ketinggalan itu, harusnya ada tuh diagramnya itu. Misalnya medan magnet total yang terukur itu terdiri dari apa aja tadi kan? Komponen medan magnet utama, ya, terus yang medan magnet luar, kemudian dan juga ada medan magnet anomali. Itu ada diagramnya itu Hilda. Kamu belum ada di TA-mu ya? Nanti ditambah. Belum ada. Ya. Ya, nanti ditambahkan ya, biar tahu anomali itu apa, sehingga kamu nanti ada acuannya begitu ya. Data yang kamu ambil kan yang anomali ini ya kan, nggak semuanya kan, yang anomali saja begitu ya kan? Iya, Bu. Ya, nanti kan di tabelmu itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Nah itu acuannya apa?
Di Yang tabel berapa tadi? itu merupakan tabel hasil normalisasi pada titik 8, Bu. Normalisasi. Oh iya ya. Yang itu dikatakan data tidak normal. Ini dia, Bu. Tidak normal jika? Nah, ini maksudnya kan, Bu. Tidak normal jika? Setelah kita lakukan normalisasi, apabila data tersebut termasuk ke dalam indikasi outlier, maka data tersebut kita katakan tidak normal, dan itu data yang kita buang, Bu. Indikasi outlier itu seperti apa? Ini nomor 19 itu 45051,47 itu masuk outlier ya? Iya, Bu, masuk ke dalam outlier. Outlier berarti di luar. Ya, Tapi ini nomor 17 45051,80 enggak masuk outlier. Normal aja gimana maksudnya? Yang mana, Bu? Data nomor 17 sama 19. 17 sama 19. 17 sama 19. Data normalnya berapa sih range-nya ini? Yang ini 17, 18. Mas 19. Sebelumnya saya tanya untuk data normalnya itu range-nya berapa di sini? Data normalnya itu dengan melihat nilai signifikansi. Kalau nilai signifikansi yang didapatkan itu lebih dari atau sama dengan 0,05, data tersebut dikatakan terdistribusi normal. Tetapi apabila nilai signifikansi yang didapatkan itu di bawah 0,05, itu dikatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Ulang. Data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang diperoleh itu lebih besar dari atau sama dengan 5. Oke, nah ini yang menunjukkan itu gimana? Menunjukkan data tidak normal itu yang gimana di sini di tabel ini? Ini yang tidak normal maksudnya ini adalah data yang kita buang, Bu. Mungkin saya bisa tampilan ini, Bu, ya, keluaran box plot dari metode outlier-nya. Nah, ini, Bu. Ini data-data yang tadi saya katakan tidak normal di tabel itu. Makanya itu yang jadi acuannya apa? Dari nomor 9 datamu ini dengan melihat ini kan kelihatannya dari data yang di luar dari layar itu disebut sebagai tidak normal begitu ya. Maksudnya gitu ya. Ya. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam tabel itu seperti apa? Harusnya kan sama. Di sini misalkan data nomor 17 sama 19. Itu bedanya apa? Kalau kita lihat angkanya kan malah dia lebih tinggi yang 45051,80. Dia malah normal, sedangkan 0,47 itu dia tidak normal. Nah, makanya yang jadi acuan tidak normal sama normal itu apa? 17 sama 19 coba. Yang mana maksudnya angka yang mana, Bu? Data nomor 7 angka yang itu di dalam box plotmu nggak masuk ke dalam tidak normal ya? Masuk nggak? Memang nggak masuk, Bu. Gimana, Bu? Oh iya, tidak masuk, Bu. Oh iya benar. Ini yang mana? Tabel itu bisa dibaca dengan baik begitu loh, Hilda. Tabel mengacu pada gambar ini. Iya, Bu, berbeda ya di tabel sama keluaran blogspotnya. Beda ya, Anda? Beda. Beda. Ya, beda dia, Bu. Oh, ya itu berarti ada kekeliruan dong. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, sama, Bu. Sama ya, sama, Bu. Sama, Bu. Maka itu yang menjadi acuan dia tidak normal itu yang mana? Angka yang mana? Yang ini, Bu, kan data angka yang nomor 19, 20, 21, 22, 23. Itu kan di tabel kan tidak di gambar tidak normal. Sesuai normal. sama ini, Bu. Yang ini ya. Titik yang ada di luar. Baik, tahu. Distribusi ini. Angkanya yang membuat dia tidak normal itu kenapa? Tahu nggak? Kenapa yang membuat dia tidak normal itu kenapa? Angka yang mana yang membuat dia tidak normal itu? Nah, Hilda sudah pelajari batas atas, batas bawah nggak itu? Belum. Yang outlier itu kan ada perhitungannya itu. Udah dibaca belum itu? Belum, Bu. Kalau yang ekstrem tinggi sama rendah. Nah, itu yang harus dipelajari dulu. Batas atas sama batas bawahnya. Bukan Hilda yang saya kasih video dulu ya, bukan ya? Bukan, Bu. Oh, bukan ya? Malia, Bu. Batas atas sama batas iya. Iya. Video lagi ke Bu Bulkis ya.
Iya. Nanti. Ya, Itu ada Hilda, perhitungannya ya. Oh iya, Bu. perhitungannya mana itu sehingga itu dimasukkan ke dalam tabel ini sehingga terlihat bahwa itu memang di atas di atas batas atas atau di bawah batas bawah sehingga disebut sebagai tindak normal begitu. Ya, karena kalau saya lihat acuan yang SUT-NT ini dia nomor 17 itu lebih tinggi daripada nomor 19 tapi malah dia lebih normal. Jadi dibilang normal begitu. Jadi bukan itu mungkin yang jadi acuan. Sehingga dia dikatakan tidak normal. Itu Hilda ya. Coba nanti dipelajari tentang outlier itu ya. Halo Hilda. Baik, Bu. Iya. Ya, itu saja sih kalau dari saya. Sepertinya perlu banyak belajar lagi terkait yang dikerjakan apa itu mungkin sudah selesai ya, sudah tinggal penyempurnaan, tapi tentang teori-teorinya itu juga perlu dipelajari ya sehingga tahu konsepnya seperti itu. Hilda ya untuk penyempurnaan Ya, baik, sidang. Bu. Terima kasih Bu Teti, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak Bu Dwi. Jadi masih banyak PR Hilda ya sebelum ujian akhir belajar teori-teorinya, statistik segala macam ya. Anda karena di sini menggunakan data jadi harus tahu juga kenapa ini dan kenapa itu ya data Anda itu. Baik, jadi untuk penguji saya cukupkan di sini ya. Ini juga sudah lebih Mohon maaf. Ya, gimana Pak? Mohon maaf Bunda. Saya ini cuma koreksi saja. Hilda ini sebelum ujian PA ini sudah dapat persetujuan dari pembimbing 1, pembimbing 2 enggak? Soalnya lembar persetujuannya masih kosong. Cuma Iya, itu Pak. aja. Lupa saya masukin tanda tangannya Bu Teti, tapi kalau untuk yang pembimbing kedua Bu Ros, untuk esainya belum saya minta. Karena syarat daftar Semhas di jurusan itu boleh kosong, Pak. Pak Sari sudah meng-SMS kita, menghubungi kita, setuju apa enggak? Kayaknya modelnya seperti itu sekarang Pak Sari. Itu ya. Mungkin lebih bagus. Kalau begitu enggak usah berarti esaian kita sebagai penguji juga ditulis di BAS itu kalau begitu. Kalau sistemnya seperti itu. Untuk ini Pak, untuk seminar hasil aja kayaknya begitu seminar. Sepertinya untuk seminar proposal dan seminar hasil seperti itu Pak Sari itu. Kalau begitu nanti legalitasnya bisa diterobos itu karena memang harus diketahui juga Bu. Kalau menurut gini, kalau ya saya aja kemarin mau tanda tangan yang sebelumnya dikasih sudah nggak boleh seperti itu soalnya Pak Kajur bilang begitu harus sesuai dengan. Disampaikan ke Pak Sari Pak. Kita sampaikan ke Pak Sari nanti. Iya ya. Soalnya kalau kosong-kosong begitu kayaknya pembimbingnya itu setuju apa enggak ini gitu. Cuma ya saya Pak yang tak salah lupa taruh tanggal juga pada saat disetujui. Ya itu juga tanggal berapa disetujui dan sebagainya itu ya. Lupa saya masukin Pak. Mengingatkan saja. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Nanti mudah-mudahan ada perbaikan untuk prosedur ya sebelum seminar hasil maupun ujian akhir ya untuk formalitasnya. Baik, ini kelihatannya waktunya sudah tidak cukup untuk memberi kesempatan mahasiswa bertanya. Jadi kita ke kesimpulan aja nggih. Jadi untuk seminar hasil hari ini bagaimana? Apakah dari Bapak Ibu penguji sudah bisa menyampaikan hasilnya dulu barangkali secara lisan, nanti kalau untuk berita acara dan sebagainya kami tunggu di WA group. Dan mungkin dari Bu Bulkis gimana Bu? Silakan dilanjut Bu. Bisa dilanjut ya, tentunya dengan revisi ya Bu ya. Kemudian Pak Made, penguji kedua. Ya silakan Bunda, silakan. Itu kan nanti saya ada revisinya, nanti mohon kalau bisa diperhatikan itu. Ya. Terima kasih. Jadi dilanjut dengan syarat revisinya sudah selesai ya untuk ujian akhirnya nanti. Kemudian Bu Dwi, silakan Bu. Ya Bu, saya lanjut. Cuma tanya itu terkait konsep dan dasar teorinya perlu banyak belajar lagi ya Hilda ya. Nah, dikuatkan lagi. Sampai nanti di situ ya ujian akhirnya gagal karena tidak tahu teorinya ya walaupun sudah bagus ini hasilnya sudah.
Baik, Itu penting. ya penting sekali. Dan sebelum kita akhiri, Bu Ros, barangkali ada masukan, Bu, selaku pembimbing pendamping, monggo, silahkan, Bu. Bu Ros. Kira belum, nanti diskusi lagi memperbaiki flowchart-nya itu. Nanti Bu, ini kan. Oke, terima kasih banyak Bu Ros ya. Jadi kesimpulannya kita semua sepakat ya untuk bisa melanjutkan ke ujian akhir dengan beberapa catatan dan perbaikan, dan juga Hilda harus dikuatkan lagi ya pembelajaran dan teorinya. Dan demikian bisa kita akhiri ya untuk seminar hari ini, Bapak Ibu sekalian ya. Yes. Oke, Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi adik-adik juga mahasiswa. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ini Teti, iya, Bu, bisa Bu stop mau dulu. nanya, Ibu kemarin